Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Satu kebahagiaan kita dipertemukan Allah, dan pertemuan kita itu di majelis ilmu. Ketahuilah bahwasanya orang yang hadir dalam majelis ilmu itu, semoga kita mendapatkan doanya malaikat agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Kalau doa kita sendiri belum tentu, tapi Rasulullah katakan orang yang hadir dalam majelis ilmu itu salah satu keutamaannya adalah dia didoakan malaikat agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ini. Kemudian dalam waktu yang singkat ini kita bicara tentang musibah atau ujian. Karena apa? Karena setiap kita beriman pasti diuji oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ahasiban nasu aytraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun." Apakah manusia menyangka apabila mereka mengaku beriman, mereka tidak kami uji, kata Allah. Mereka tidak kami uji, wa hum la yaftanun. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamallahu allazina sadaqu la ya'lamanal kadzibin. Kami akan uji mereka karena orang sebelum mereka itu diuji, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga nyatalah orang-orang yang benar imannya atau orang yang pura-pura beriman. Kalau kita kuliah, kalau kita sekolah, pasti ujian kan? Untuk apa ujian? Menaikkan tingkat. Begitu juga mungkin kalau jadi karyawan, saya tidak tahu apakah di sini berbeda dengan di Caltech atau Chevron Riau, itu ada tingkatan grade. Semakin meningkat grade-nya, semakin tinggi kedudukannya. Perlu ada ujian. Saya tidak tahu karyawan kini ada ujian atau tidak. Ya, penilaian oleh manajer, nilai makin naik, makin naik, makin naik. Begitu juga ujian. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, diuji, semakin tinggi iman, semakin berat ujian. Semakin tinggi, semakin berat ujian. Sebagaimana kita sekolah. Ujian anak TK dengan anak SD beda. SMP beda, SMA beda. Semakin tinggi sekolahnya, semakin berat ujian. Beda-beda ya. Mungkin sudah ada yang mau cari jodoh tapi tak dapat jodoh, itu ujian bagi diri dia tuh. Iya, ya mungkin gitu. Nah, mungkin ada yang ya sudah mau gitu, niatnya mau ya. Tetapi itu ujian. Nah, apa itu ujian? Apa itu musibah? Secara umum, musibah itu adalah sesuatu yang tidak kita senangi menimpa diri kita. Musibah itu, ya, makan bakso ternyata cabenya lebih banyak gitu. Kita sudah ingin enak-enak makan, ternyata cabenya terlalu banyak, jadi mencret. Itu jadi musibah tuh bakso tuh, ya, musibah. Tak kita senangi, kita mau makan nikmat, ternyata yang kita dapatkan justru mencret. Ya, jadi musibah. Nah, musibah yang didatangkan Allah itu menimpa seluruh makhluk, apakah itu orang beriman, orang kafir, orang muslim. Semuanya akan didatangkan musibah. Nanti dilihat musibah itu apabila orang beriman, nah itu dia akan dijadikan sebagai ujian. Orang beriman menghadapi musibah itu ujian bagi diri mereka. Orang kafir ketika musibah itu datang, itu azab atas mereka. Orang fasik itu peringatan atas mereka, bahwa mereka peringati apakah mereka masih melakukan maksiat kepada Allah. Kalau masih, yang kita paling takutkan kita mati ketika musibah itu datang, kita dalam kufur. Maka itu jangan heran kalau ada musibah, itu tak peduli ada orang beriman di situ, ada orang kafir, ada orang fasik, semuanya kena. Besok mereka dibangkitkan sesuai imannya. Kalau dia mati waktu musibah itu dalam keadaan beriman, mereka dibangkitkan orang beriman. Kalau ketika datang musibah itu dia fasik, dia dibangkitkan dengan kefasikannya. Apabila dia orang kufur, dibangkitkan dengan kekufurannya. Maka itu kita perlu bersiap ketika itu. Ketika kita mengaku beriman, kita akan diuji oleh Allah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahil karim.
Apakah kalian menyangka kalian masuk surga, kata Allah. Ini ingat ini. Ini ancaman Allah. Apa kalian menyangka kalian masuk surga? Belum datang ujian kepada kalian, beratnya ujian. Sama mau daftar perusahaan juga gitu kan. Apa kalian menyangka kalian sudah diterima? Ujian belum datang. Begitu datang ujian, lihat bagaimana ada. Ketika masuk sebuah perusahaan, tidak ada yang memaksa kita untuk jadi pegawai seperti antum masuk di sini. Saya yakin tak ada pengumuman dulu harus masuk kemari, kerja harus kemari. Tak ada pengumuman kan? Kita yang daftar, kita diuji, kita diterima. Setelah diterima harus ikuti apa yang ada peraturan dalam perusahaan. Kalau tidak, keluar. Islam tidak maksa kita jadi orang Islam. Tak ada, Allah tak paksa. Anda mau Islam, Anda mau kafir, Anda jadi orang apa saja, terserah. Allah tidak paksa. Tapi kalau sudah masuk, ikut peraturan Islam. Kalau tak mau ikut aturan Islam, kata Allah, silahkan. Dunia punya Allah. Begitu juga perusahaan. Perusahaan punya aturan kan. Masuknya jam 7 umpamanya. Ini waktu apa nih? Barat. Enggak, maksudnya pulangnya jam berapa, Bu ya? Sekarang sudah pulang nih kan? Yeah. Belum, mantu masih di sini kan belum pulang. Seharusnya pulang, tapi tak apa. Coba luangkan waktu untuk agama ini. Karena manfaatnya besar. Saya tanya, antum kerja sini untuk apa? Masa depan. Taruhlah masa depan. Yakin tak masa depan antum akan baik seterusnya di sini? Belum tentu ya, akhi. Sama orang kuliah. Ketika saya turun di kampus, saya tanya anak-anak kampus ini, kalian kuliah mau apa? Mereka jawab, masa depan Ustaz. Yakin kalian tamat kuliah dapat kerjaan? Belum tentu juga, Pak. Oke, kalau kalian dapat pekerjaan, yakin dapat gaji yang besar? Belum tentu juga, Pak. Kalau kalian dapat gaji yang besar, yakin kalian akan bahagia dengan itu? Belum tentu juga. Mati yakin tak? Semuanya bilang yakin. Anda sudah bersiap untuk yang Anda yakini. Masa depan belum tentu, kerja dapat belum tentu, gaji besar belum tentu, bahagia juga belum tentu, tapi kita sudah persiapkan seluruh tenaga usaha kita untuk yang tidak pasti kita hadapi. Mati yang pasti, dia tidak mengenal usia atau orang tua, orang muda yang pasti, tapi mereka tidak pernah bersiap. Ini jangan salah paham, besok mau mati aja semuanya sudah itu. Ini salah paham ini. Udahlah Ustaz, mau kerja lagi? Ndaklah, besok mati juga. Pakaian baju? Usahlah, besok mati juga. Mau makan? Udahlah, besok mati juga. Jadi teman kita bilang, mati aja duluan kalau begitu. Ndak, coba kita berpikirkan apa utama. Bukan berarti kalau seorang ingin mati itu lupa dunia. Bukan, justru ketika kita ingat mati, jadikan dunia itu bekal untuk kematian kita. Kenapa bekerja? Wah, saya kan belum berkeluarga. Kenapa bekerja? Saya kan mau berkeluarga. Kenapa mau berkeluarga? Karena agama Islam mengatakan sekaya apapun orang, kalau belum berkeluarga dia miskin. Oh, itu faktornya. Saya mau keluarga. Kenapa mau keluarga? Orang berkeluarga itu apa? Termasuk diberi jaminan hidup oleh Allah. Orang yang ingin berkeluarga karena takut jatuh dalam maksiat, laki-laki perempuan, banyak yang pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf maksud saya jalan sama-sama pegangan tak mau lepas kayak ransel, itu pawai ta'aruf, bukan perangko. Kalau perangko itu kan kalau hari hujan copot kan, sekarang kan kayak ransel, begitu hujan nempel, itu kayak ransel. Ini dalam rangka ta'arufnya, pawai ta'aruf. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksiat kepada Allah, dan dicatat oleh malaikat. Kita berniat, saya tidak mau itu, saya ingin. Coba, kenapa? Pahalanya dapat. Sehingga Nabi kita katakan, tidak ada yang kudapatkan orang yang bercinta lebih mulia kecuali mereka berkasih sayang setelah menikah. Apa yang mereka lakukan pahala, kebersamaan dia pahala, berjalan mereka berpahala, saling pandang mereka berpahala, suami menyentuh istrinya berpahala. Ini yang ingin diburu. Insya Allah ya, rezeki akan dibagikan Allah. Kalau dulu orang ada pacaran, saya tak tahu di sini ya,
Ini di Riau kadang-kadang orang waktu masa ta'arufnya makan kelapanya apa? Satu berdua, padahal gajian belum itu masalahnya, maka itu satu kelapa berdua gitu, uang belum ada lagi gitu. Nah itu masalah juga itu ya. Ini biasa juga, ini saya biasa juga dengan teman-teman mahasiswa dan adik-adik yang kerja, ada kebiasaan yang tak bagus. Apa? Suka lihat ramalan bintang. Saya tak tahu di sini suka apa tidak ya. Asmara hangat-hangat tai ayam. Umpamanya ya. Sudah tuh apa lagi? Ini asmara ini. Keuangan Senin Kemis, hari Senin dapat, hari Kemis habis. Nah, itu keuangan Senin Kemis. Tak perlu gitu, tak perlu. Udah tuh cari bintang. Leo tidak boleh menikah dengan Taurus, karena kalau Leo itu singa, kalau Taurus itu kambing. Singa ketemu kambing bahaya. Hah? Nah, jangan itu, jangan. Itu dilarang dalam agama kita. Itu ramalan tak ada. Ngapain kita percaya pada ramalan-ramalan itu? Kadang tukang ramal sendiri tak pernah dapat jodoh. Perhatikan itu, semua ujian. Hidup ini ujian untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan kualitas kita. Antum di sini membuat sebuah prakarya. Kalau ingin dijual di pasaran, dia harus diuji dulu. Layakkah ini dijual dengan harga sekian? Kalau tidak, didaur ulang. Dibuat ulang. Begitu juga di mobil dibuat, ya bagus dibuat. Dia ingin dipasarkan, dia diuji. Begitu ujiannya gagal, dia didaur ulang. Begitu juga kita. Manusia diciptakan Allah agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah, layak tak manusia ini masuk surganya? Kalau tidak layak, didaur ulang. Cuman daur ulangnya bukan di dunia, di akhirat. Kalau daur ulang akhirat, nunggu di neraka. Yang panasnya yang paling ringan itu pakai sandal dari neraka, itu hancur dari ubun-ubun ini sampai seluruh tubuh, bangkit lagi, hancur lagi. Itulah azab mereka didaur ulang sampai dosa mereka menurut Allah habis. Kalau mereka beriman, baru dikembalikan ke dalam surga, dicuci lagi. Masalahnya tahan tak nunggu. Orang kita di halte saja kita malas menunggu, apalagi di sana. Apa kita senang ketemu dengan idola kita? Kata Rasulullah, ya, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Umpamanya ini adik-adik wanita cinta dengan Mahadewa karena baru nonton Mahabharata. Nah, itu yang Ustaz takutkan bukan itu, ketemu dengan Mahadewa tapi bukan di surga, di dalam neraka. Kenapa? Dikumpulkan bersama yang ia cintai. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang ia cintai. Kita menyintai itu artis-artis Mahadewa, Mahabharata, kumpul. Itu yang kita takutkan. Ini yang akan menimpa kita. Allah berikan ujian, banyak ujian dalam setiap hidup ini. Ujian. Tapi sebaik orang diuji itu dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan diartikan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk orang meninggal saja. Enggak, motor kita hilang itu juga bacaan. Si anu motornya hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman yang tak tahu, mati dia. Bukan. Itu bukan ucapan untuk mati. Itu doakan kawan mati nanti jadinya. Ya, tapi ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Kerja ujian. Amanah dengan kerja tuh ujian juga tuh. Orang Islam ini Ustaz tanya, kerjanya ikhlas atau tidak nih? Nih, yang kerja ikhlas atau tidak? Dapat gaji tidak? Ikhlas mau gaji? Tidak diluruskan. Sebab ada yang salah paham, seolah-olah ikhlas itu tak boleh menerima gaji. Kalau begitu tak ada orang bisa kerja ikhlas. Sebab setiap Anda bekerja mesti Anda pikirkan gaji. Waktu daftar kan pikirkan gaji kan? Gaji. Tapi masalahnya, salahkah orang bekerja untuk gaji? Ini masalah. Kata Rasulullah, berilah upah pekerjamu itu sebelum keringatnya kering. Ini kerjanya di ruang AC atau bukan? Hah? Nggak ada keringat kan?
Bukan itu maksudnya. Ya, jangan besok bos, saya kerjanya di ruang terbuka sajalah, yang panas-panas, biar keringat banyak, gajinya banyak juga. Jangan, walaupun kita kerja tempat biasa, tapi ingat, gaji adalah perjanjian kita. Bukti keikhlasan kita memenuhi perjanjian ketika kerja. Itu bukti ikhlas tuh. Anda ikhlas kerja, iya, apa? Kita penuhi perjanjian kita. Masuk jam 7, pulangnya jam 4. Kita penuhi masuk jam 7, pulang jam 4. Begitu ini sudah kita penuhi, kewajiban direktur harus bayar gaji kepada ini. Kita kerja dengan penuh, kata Rasulullah, sebelum keringatnya kering, menunjukkan pekerja bekerja dengan semangat. Ingat, pimpinan harus berikan sebelum keletihan itu hilang. Bagi. Subhanallah, kalau dua-duanya berjalan, sebagian kadang-kadang pekerjanya melalaikan, kadang-kadang direkturnya melalaikan. Padahal mereka saling kerja. Lihat, suatu ketika Salman Al-Farisi, dia gubernur. Pekerjaan dia gubernur itu selain memerintah ini itu, dia punya pekerjaan lain. Apa pekerjaannya? Jadi kuli angkut, kuli panggul. Jadi dia tidur, datang orang lewat gitu, karena angkutannya berat, jadi orang dipanggil. Dia tua, sini pak, ngapa? Bantuin saya bawa barang, nanti sampai ke tempat situ saya upah sekian. Dia bawa barang itu, ini orang tak tahu ini yang disuruhnya gubernur ini. Ya, bawa, dipikul, baru jalan-jalan ketemu orang bilang, minggir, gubernur lewat lagi, ketemu lagi kaum muslimin, minggir, gubernur lewat. Akhirnya yang sebelah ini tanya, yang gubernur yang mana, kata dia, sebab dia bukan gubernur. Akhirnya dia tanya, mana gubernur? Itu yang mikul barang itu gubernur. Wah, ketakutan dia tuh. Bayangkan, dia memerintah gubernur untuk mikul dia. Orang kita Pak RT sekarang jalannya aja kayak gubernur. Bayangkan itu, ini gubernur mikul barang. Coba bayang, gubernur mikul barang. Begitu mau diambil, kata Salman, tidak. Perjanjian kita apa? Saya pikul barangmu sampai ke tempatnya, Anda bayar. Tengok keikhlasan. Dia penuhi perjanjian. Gubernur ini. Wah, kita kalau punya gubernur kayak gitu, wah udah asik kita. Tapi enggak, susah cari gubernur kayak itu tuh. Susah. Orang lihat saja Umar bin Abdul Aziz memerintah cuma 29 bulan. Umar bin Abdul Aziz itu memerintah 29 bulan. Apa yang terjadi selama itu? Padahal sebelumnya banyak korupsi, bobrok. Begitu dia memerintah 29 bulan, orang mencari orang untuk menerima zakat saja tak bisa. Sudah tak ada lagi orang mau menerima zakat tuh. Sejahtera hidupnya. Ada orang mau bayarkan zakat, tak ada di sini, sudah tak terima lagi. Cari yang lain. Dia cari sampai pulang itu. Akhirnya uang itu dibawa sendiri. Tak ada orang yang mau menerima lagi. Kenapa? Orang sudah berlebihan. Itu kehidupannya. Lihat keadaan ini. Kembali Ustaz katakan bahwasanya kita diuji Allah. Iman kita diuji. Setiap kita ngaku beriman, perhatikanlah. Tidak ada tujuan setiap orang dia bekerjakah. Ketika orang ingin tenar, dia menganggap ketenaran dia itu akan membahagiakan dia. Ternyata setelah dia terkenal, justru dia tidak jadi orang yang bahagia. Ada orang menyangka kalau dia jadi pejabat, dia jadi orang kuat. Setelah dia jadi pejabat, dia jadi orang lemah. Orang mobilnya aja orang lain bukakan. Kan banyak itu pejabat yang waktu mau naik mobil dibukakan gitu. Kadang-kadang HP-nya pun juga orang lain yang tukang ngangkat. Tasnya juga orang lain tukang angkat. Bukan tambah kuat, tambah lemah dia. Gitu. Tak kuat dia dulu berjalan, tak ada pengawal. Sekarang berjalan, ada yang ngawal. Rumahnya dulu tak ada yang menjaga, kini harus dijaga. Jadi lemah. Begitu jadi orang terkenal bukannya bahagia. Memang banyak orang tepuk tangan ketika di atas. Sudah di luar, enggak. Apalagi antum kalau sudah jadi orang terkenal, susah makan tau. Antum makan di jalan, orang pikir, tengok tuh, artis top makannya di jalan. Gitu. Mau naik pesawat capek nanda tangan, pesawat sudah berangkat, kita masih tanda tangan juga, capek. Jadi orang terkenal susah. Ada orang menganggap kalau kaya dia akan jadi mulia. Apa mau kaya? Mana kaya kita dengan burung walet? Mana kaya? Kaya burung walet tahu? Burung walet kuliah enggak? Enggak kan? Tak tamat kuliah. Air liur burung walet 20 juta 1 kilo. Kira-kira air liuran itu bisa dibeli tidak 20 juta? Enggak, profesor, doktor, insinyur pun umpamanya
Saya punya Profesor Dr. Insinyur Ali Ahmad, air liurnya. Ada yang mau beli enggak? Enggak ada mau beli. Coba bedakan, apa perbedaan kopi luwak dengan kopi awak? Awak itu bahasa sana, kopi kita. Kopi luwak dengan kopi awak. Artinya luwak itu, apa luwak itu? Binatang, musang. Ya? Dia makan itu kopi, udah tuh dikeluarkannya lagi. Dibeli orang enggak kopinya? Mahal enggak? Coba antum telan kopi, keluarkan. Mau enggak orang beli? Ada yang mau beli? Saya rasa tak ada yang mau belilah. Kalau gitu apa yang mau diandalkan? Cantik? Enggak ada ya ukhti, tak ada. Cantik, kalau ada ratu tercantik di dunia, mati, ada enggak mau beli bangkainya? Ikan teri berapa lama mati? Ikan sarden berapa lama mati? Dibeli orang enggak? Dibeli, kalah. Lihat, tak ada yang bisa kita andalkan lagi kehidupan ini kecuali iman kita, amalan kita, ilmu kita. Mana? Ini Jogja nih ya? Jogja. Maaf bicara. Kalau antum buang air berebut dak orang ngambil? Antum buang air besar, kebetulan mencret di tengah jalan, buang air besar. Ada dak orang ngambil kotoran antum? Nggak ada kan? Kiai Selamat keluar tainya atau diambil orang nggak? Waduh, lebih kalah jadi. Coba bayangkan tuh. Kalau begitu tak ada yang bisa kita andalkan kecuali kita bina iman kita, lalu kita meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan ilmu. Itu akan membahagiakan kita. Tenang orang, kita lihat ada orang, kalau ulama dulu sampai mengatakan, kalau raja itu mengetahui ketenangan jiwa kami, maka mereka akan membunuh kami. Tenang mereka. Kita kadang-kadang gelisah. Coba baru dapat gaji pun jadi gelisah. Ini mau bayar ini, bayaran HP-nya berapa lagi, apalagi yang putri lebih dekat dengan BlackBerry. Dia kan ada BlackBerry cekak. Ya, yang laki-laki Lenovo, ya sama-sama terserah sajalah, main lelek saja kali. Lihat itu, mesra sekali itu kalau dengan BlackBerry itu kan, gitu. Nah, ini semua keadaan ya harus ini. Nah, hidup adalah ujian untuk meningkatkan iman kita. Diuji oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kita. Musibah secara keseluruhan, ya sesuatu yang tidak menyenangi datang kepada diri kita. Sedang ujian adalah cobaan berikan kepada orang-orang yang beriman. Bisa itu mungkin kecelakaan kah, bisa kadang-kadang nikmat. Kadang-kadang orang diuji dengan kaya. Waktu belum kaya rajin sholat, setelah kaya tak pernah sholat. Dulu waktu mau tamat sekolah ujian, sholatnya rajin tak? Banyak tak gitu. Waktu ujian nih, sedang ujian, Allah itu belum sholat maghrib udah sholat duluan dia. Ngapa? Mau tamat sekolah, begitu lulus lupa. Kamu lulus ya? Oh iya saya. Beda. Padahal kemarin dia mau ujian. Allah doanya, ya Allah luluskanlah. Semuanya minta. Begitu tamat ditanya, oh iya saya. Tak mungkin tak lulus. Wallah. Dia ujian Allah, diuji. Ketika begitu juga perempuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin taatkah kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, Allah akan biarkan. Allah biarkan bukan tanda Allah sayang. Enggak. Ujian, kekayaan juga begitu. Jangan heran kalau ada orang sebagian yang kaya karena kekayaan itu bukan ukuran kemuliaan. Kalau gitu Qarun lebih mulia dari kita. Sebab Qarun yang paling kaya. Orang kita ketemu botol Coca-Cola saja di rumah, dibilang orang tua kita ketemu harta Qarun. Memangnya Qarun pernah ke Jogja Pak? Tak pernah. Tapi itu kalau kaya tidak ukuran kemuliaan. Ketaatan ukuran kemuliaan. Bila lihat seorang budak tapi telapak bunyi terompahnya sudah ada di surga karena ketaatannya, kebahagiaannya. Soal kekayaan enggak, maka itu para sahabat tak ada kayak Umar bin Khattab, itu punya kekayaan. Perusahaannya satu bulan menghasilkan 2.333 miliar satu bulan. Satu tahun 11 triliun. Tapi dia
waktu jadi khalifah ceramah, itu bajunya punya tampalan tuh sekian banyak. Harta kekayaannya demikian banyak karena dia tidak menganggap harta kekayaan ini memuliakan dia. Kita bekerja, ya kita jalanan ini karena ini usaha kita. Antum bekerja karena kita memang perlu rezeki, banyak cita-cita yang masih kita inginkan. Ya, yang belum keluarga ingin berkeluarga, yang sudah berkeluarga ingin menafkahkan keluarganya. Ini sebuah cita-cita. Ini banyak yang muda. Ini maka Ustaz katakan, ingat, kadang-kadang antum belum keluarga tak bisa nyimpan uang, tapi setelah keluarga uang itu bisa disimpan. Maka itu jangan takutlah berkeluarga. Ini berapa orang yang belum keluarga nih? Rata-rata belum kan? Wah, semangat. Kenapa? Lihat ayam punya keluarga ada? Berapa banyak anaknya ayam tuh? Banyak. Tak takut dia melihara keluarganya. Kita kan bukan ayam, iya kan? Kenapa kita harus kalah? Semangat, simpan gitu. Hah? Ya, daripada lama, ya lama-lama, semakin lama kita menumpuk dosa ini. Kalau sudah niatan, udah lamar, jangan pinggir-pinggir, datang ke ibunya, bapaknya, Pak, saya sudah melihat anak bapak. Lalu masuk ke mana? Mau melamar anak bapak di sini. Apa pekerjaanmu? Ya melamar anak bapak. Itu kalau dia nanya, apa pekerjaanmu? Melamar anak bapak, gitu. Itu pekerjaan saya sekarang. Kalau bapak tak terima, mau kerja apa lagi, gitu. Nih. Semangat, ya, bagi yang sudah punya tanggung jawab, penuhi tanggung jawab itu, ya, karena remaja sekarang, ya memang banyak macam-macam ujian. Itu ujian nih, ujian remaja itu berat tau. Kita lihat artis cantik, kita lihat yoga yang lain, ya mau tundukkan pandangan, dia mandang kita mandang dia, akhirnya berpandang-pandangan. Udah, sudah tuh kecelakaan, ya. Kalau mobil tabrak sama mobil, ya udah masuk sama-sama gepeng ke dalam. Tapi coba kalau wanita laki-laki tabrakan, benjolnya keluar. Antum bisa bayangkan, itu musibah. Itu musibah yang paling bahaya. Itu yang dihati-hatikan. Itu yang dihatikan. Caranya satu, menikah. Saya punya teman, ada kisah, dia mau menikah. Kenapa saya bilang menikah sekarang nih? Anak ini lihat ini yang muda-muda nih, ya. Kalau terlalu lama nyimpan uang, nanti hilang juga uang tuh. Lebih baik bawa keluarga, cari keluarga, menikah, makan satu piring berdua. Ya, aturannya dia sepiring, kita sepiring. Sekarang sepiring berdua, yang sepiring lagi simpan. Gitu. Kalau uang belum cukup, kurangi merokok. Kalau tak bisa, hentikan merokok. Pas mau merokok, buat di sini tabungan celengan pernikahan. Masuk gitu. Baru mau beli celengan pernikahan, hitung 1 tahun, antum bisa nikah itu. Gitu, pas mau beli, celengan masih. Itu, udah, itu cara ya, trik saja, mau dilakukan atau tidak terserah. Tapi inti kita hari ini adalah bagaimana kita menghadapi bahwa semua hidup kita ini ujian Allah. Dan sebaik orang yang diuji Allah sadar bahwa Allah sayang padanya untuk meningkatkan keimanannya dan untuk memuliakan dirinya. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Nah, kedua, bahwasanya tidak ada yang memuliakan kita, ya. Cantik kita kalah dengan burung merak. Burung merak ekornya dicabut, dijual, dibeli orang enggak? Dibeli. Jenggot saya dicabut, ada enggak orang mau beli? Enggak ada mau beli. Itu cantik. Kekuatan kita kalah dengan semut. Semut bisa ngangkat 10 kali dari berat badannya. Antum berat 50 kilo, bisa tak ngangkat 500 kilo? Tak bisa, kalah dengan semut. Ketajaman pandangan kalah dengan burung hantu. Burung hantu gelap, nampak tak tikus? Nampak tikus. Kita kalau gelap dipijak tikus. Coba bayangkan, itu burung hantu, belum lagi hantunya. Yang itu banyak. Bagaimana kita dikalahkan semua oleh binatang, cepat lari kalah oleh kuda. Lalu apa lagi mau kita andalkan? Allah sudah cipta, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik bentuk. Bentuk kita baik. Sebenarnya kalau mata di depan satu, di belakang satu, enak naik motor kan? Tak pakai kaca spion lagi.
Tapi kalau mata antum satu depan satu belakang, ada orang tertarik atau tidak? Lari orang semuanya, lihat aku. Lihat, Allah juga bagikan batasan. Ini gigi. Gigi ini kan dibatasi Allah tumbuhnya tuh. Kalau sempat gigi ini protes, dia mau tumbuh seperti jenggot, bagaimana? Tok banyak-banyak ya, 2 gigi atas turun panjang jenggot, 2 gigi atas bawah, gimana keadaan? Enggak kan? Buruk. Tapi Allah berikan tuh batasnya tuh sudah Allah bagikan itu semua bagus. Untuk apa? Agar kita mentaati Allah. Allah beri nikmat, Allah beri apa? Kenapa kita dipanggil Allah untuk taat? Bos saja memberikan kita pekerjaan, mengupah kita, mengupah ini, begitu dipanggil oleh bos, Anda yakin itu ada apa bos manggil saya? Tidak berani itu. Iya bos, iya. Allah yang memberi nyawa, memberi kehidupan, memberi pendengaran, memberi penglihatan. Allah memanggil kita. Dahlah nanti sajalah. Lihat. Bahkan lari lagi kadang. Apalagi sedang main domino, balak 6 turun. Allah. Begitu terdengar suara azan, alhamdulillah. Teman bilang, mau sholat? Bukan, balak 6-nya baru turun. Hah? Ini yang laki-laki yang ketawa, berarti dia yang paling banyak main domino nih. Hah? Waktu yang terbuang, jangan sia-sia. Nih, kalau ada waktu istirahat, kenapa tak belajar baca Quran atau baca Quran dapat pahala? Ini waktu kita istirahat gunakan main catur. Catur olahraga terberat di dunia. Benteng diangkat. Hah? Kuda yang tak punya kaki dijalankan. Membela raja yang lumpuh, coba diganti raja itu dengan menteri. Insya Allah sampai kapanpun tak man-man antum main catur. Lihat, Allah berikan nikmat semuanya. Ujian, yang cantik diuji dengan kecantikan, yang jelek diuji. Tapi kalau masuk surga tak ada lagi yang buruk jelek. Semuanya akan menjadi cantik. Masalah itu amalan kita sampai di mana kita ini. Tadi semuanya dikalahkan oleh hewan, oleh ini yang melebihi iman, kemudian amalan. Ini yang dapat Ustaz bagikan jam berapa? Sudah habis tanya jawab. Pas? Iya. Iya, nanti korupsi waktu, korupsi uang lagi. Ya kalau ngaji itu kampung tengahnya berbunyi tak enak juga. Ustaz ngaji kan sementara kampung tengahnya kayak dering HP ker. Ah, itu kan tak bagus juga bunyinya. Kata temannya, kamu tak matikan HP ya? Mati. Itu bunyi-bunyi tadi ya? Bukan, kampung tengah saya sering bunyi-bunyi. Nah, kan jadi masalah juga. Jadi kita batasi itu juga. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ali Ahmad yang telah memberikan pengajiannya. Mungkin 2 aja ya. Ya, ada yang bertanya? Bertanya? Kalau ada bagus, tak ada alhamdulillah. Ya. Kalau ada bagus, tak ada alhamdulillah. Ada? Kalau nggak ada saya yang tanya. Jadi gini, saya pernah dengar bahwasanya ada azab yang diberikan sama Allah terhadap umatnya pada saat ada di dunia. Iya. Begitu. Itu apakah karena dosa apa atau apa? Ya. Azab yang disegerakan Allah di dunia ini diantaranya kedurhakaan pada orang tua. Karena orang yang berbakti pada orang tuanya, ibunya terutama, itu Allah berikan kenikmatan di dunia ini juga. Di akhirat juga Allah berikan. Anda lihat, kenapa orang-orang Cina itu usahanya selalu lancar. Coba perhatikan perbuatan dia kepada orang tuanya. Antum kalau ke Singapura, kita lihat itu ibunya, bapaknya lumpuh, cacat, dia bawa itu untuk jalan-jalan kemana-mana. Tak ada malu sedikit pun. Bangga mereka. Ini usaha kadang-kadang yang nunggu dekat di situ tuh ibunya, lelernya begini, itu tak ada malu. Tapi dengan usaha baktinya pada dunia itu, pada ibunya, dunia Allah bagikan walaupun akhirat mereka tak dapat. Bagian orang Islam melalaikan ini. Azab di dunia disegerakan Allah. Allah segerakan azab di dunia, di akhirat juga menambah azab. Ini diantara salah satu dosa. Dosa yang lain adalah kesyirikan. Kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala ini yang paling besar. Dosa syirik menyirikatkan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Orang minta-minta kepada yang tak bernyawa, ya, minta kepada kuburan. Kita doakan saudara kita yang ada di kuburan, kita pergi, ya Allah lapangkan kuburannya, apanya, boleh kita pergi, bukan dilarang, kita pergi doakan mereka. Jangan kita minta dengan mereka, seharusnya mereka minta sama kita, gitu kan. Kita hidup, mereka mati, tapi ini lihat, kita doakan mereka. Ini di antara banyak bentuk-bentuk kesirikan. Termasuk juga ini musim ini, saya tak tahu Yogyakarta kayak gimana, tapi kalau di Riau itu ada musim batu cincin. Ingat, tidak dilarang pakai batu cincin, tak boleh. Tidak dilarang pakai batu, boleh Anda mau pakai batu aja, tapi kalau orang tua lebih baik pakai batu nisan saja, ya. Iya, yang muda-muda bolehlah, boleh pakai, tapi tidak boleh ada keyakinan yang lain. Saya semenjak pakai batu cincin ini agak manis sedikit dilihat orang. Wallah, ini yang salah. Kalau pakai boleh, Anda mau pakai batu aki yang terpekik batunya pun, yang tercekik, terserah kata orang Melayu itu, boleh pakai, ada yang indah. Tapi kan sekarang enggak. Kalau dia laki-laki yang sudah tak laku-laku lagi, dia pakai batu kecubung supaya agak manis kata orang Melayu. Itu contohnya saja, ya. Tapi ingat, itu saya katakan, kan banyak orang sekarang seperti itu. Nah, yang salah apanya? Keyakinan. Orang pakai batu jangan, biasa aja. Kalau Ustadz maunya pakai yang Hajar Aswad, gitu kan? Batu Hajar Aswad. Jadi kalau pergi haji suruh orang cium 5 rial. Bayarannya kan murah, dapat penghasilan lagi, gitu. Cuman takut nanti orang pergi haji tahun ini batu sudah tak ada lagi. Sudah kita bawa ke Indonesia untuk lempar jumrah, tak ada lagi, ya. Dia ini di antara dosa yang Allah buktikan. Kemana lihat daerah-daerah yang banyak kesyirikan, musibah selalu datang musibah, apa semuanya itu di dunia diberikan, kita di akhirat juga diberikan. Belum lagi yang percaya tadi apa dengan paranormal. Antum normal semua kan? Ya, paranormal sekalian. Itu nih paranormal sekalian. Kalau mereka tak normal, meramalkan hari kiamat, tahu-tahu dia kiamat duluan. Kan tak normal itu. Hari kiamat sekian, dia kiamat duluan, tak normal. Jangan percaya. Ini juga yang bagian perempuan, jangan terlalu percaya pada paranormal, dukun, tukang ramal. Ada kisah seorang wanita yang tak dapat jodoh, ya. Lalu datang ke tukang seorang dukun, dia katakan, "Pak, saya sudah waktunya untuk menikah. Saya mau, orang tak mau, orang mau, saya tak mau. Ini ada penyakit apa? Ya, saya mau cari jodoh." Kata dukun tadi, "Ini lumayan juga nampaknya yang datang ini." Dukun bilang, "Kamu sebenarnya dapat jodoh, tapi dengan syarat kalau ada yang datang jangan ditolak lagi." Bersumpah, besoknya dukunnya yang datang melamar terpaksa terima dukun. Dapat dukun, jangan percaya dengan itu, jangan, ya. Dulu ada kisah saya di TV, katanya ada ustadz yang bisa mengeluarkan cacing dari kepala. Saya baru kagum kalau ada dukun yang bisa mengeluarkan pesawat dari kepala. Kalau cacing banyak orang, tapi pesawat keluar dari kepalanya, itu perlu kita pelajari ilmu macam itu. Kalau ada, mana ada. Maka itu jangan tertipu dengan semua permainan orang ini, ya. Nah, ini diantara yang secara umum saja, ya. Karena waktu kita begitu, ya. Saya rasa cukup karena dia bertanya satu, saya jawab dua. Tadi pertanyaan harus dua, berarti sudah habis itu jawaban sudah dua. Iya, kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.